dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi. Selamat sore Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Alhamdulillah nggih. Baik Bu Ambar, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching nggih. Bagaimana nih, sudah siap apa belum Bu? Siap Bu, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Neni Heriani Bu. Ya, berhubung dengan tugas saya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Ambar. Yang pertama nih mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching yang kemarin itu yang pasti saya rasanya nervous sekali Bu, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirtanya karena harus sesuai kan ya Bu. Ya, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu Ambar. Ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Ambar masih kurang yakin di bagian apa nih Bu? Kalau saya lebih di bagian presence Bu, karena kan kita harus bisa hadir secara penuh, kemudian harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik. Itu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Bu. Ya, terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai supervisor saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik ya. Silahkan untuk melanjutkan coachingnya ya Bu. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti coaching yang saya laksanakan bersama Bu Neni bisa berjalan dengan lancar. Iya, silakan Ibu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ambar. Selamat siang Bu Neni, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Ambar. Alhamdulillah baik Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Sebentar bisa tidak ya? Oh ya, silahkan Bu Neni, tidak apa-apa. Apa yang ingin Bu Neni sampaikan? Kelihatannya Bu Neni ada permasalahan. Iya Bu, saya ini merasakan gitu ya sebuah keresahan gitu di dalam kelas Bu. Ketika saya mengajar di kelas, siswa saya itu ada yang tidak fokus gitu Bu, terutama tengah-tengah pembelajaran. Mereka sudah mulai membuat kegaduhan dalam kelas sehingga kelas itu menjadi ramai gitu loh Bu. Oh, nggih Bu. Jadi dari ceritanya Bu Neni dalam pembelajaran Bu Neni di kelas berapa ya Bu? Tadi Kelas 4. Oke, jadi dalam pembelajaran Bu Neni di kelas 4 itu ada beberapa siswa yang kurang fokus ya Bu. Apalagi di tengah-tengah pembelajaran beberapa siswa itu sudah mulai gaduh. Begitu nggih Bu? Iya betul Bu. Ya, dari cerita Bu Neni tadi, apa yang Bu Neni harapkan dari pertemuan kita kali ini Bu? Jadi yang saya harapkan pada coaching kali ini itu saya ingin menemukan sebuah solusi gitu Bu Ambar.
solusi agar siswa saya itu bisa tetap fokus pada pembelajaran. Kemudian kelas saya juga jadi menyenangkan gitu, tidak ada kegaduhan sehingga bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya gitu Bu Ambar. Ya, baik Bu Neni. Jadi menurut pengamatan Bu Neni, kondisi ideal yang diharapkan itu seperti apa? Kondisi ideal yang saya harapkan itu anak-anak itu fokus gitu Bu dan aktif mengikuti pembelajaran gitu Bu Ambar. Oke, baik. Jadi berarti idealnya Ibu itu berharap anak-anak bisa fokus dan aktif mengikuti pembelajaran, ya? Betul sekali Bu Ambar. Baik, jika siswa yang seperti itu idealnya ada pada level 10 dan jika tidak ideal itu pada level 1, maka untuk saat ini posisi anak-anak Ibu itu ada di level berapa? Kalau posisi saat ini itu pada posisi 5 Bu Ambar. Jadi anak tersebut memang sering membuat gaduh dan tidak fokus belajar gitu. Baik, kalau kondisi tersebut akan diubah, menurut Bu Neni akan sampai pada level berapa? Kalau menurut saya gitu Bu Ambar, saya hanya level 8 itu Bu. Oke. Sudah maksimal itu menurut saya. Ya, kalau misalkan maksimal idealnya itu ada pada angka 8, menurut Bu Neni apa yang bisa Bu Neni lakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut? Kalau menurut saya mungkin saya perlu mengadakan speaking pada saat pembelajaran gitu untuk mengembalikan fokus mereka agar mereka itu lebih kembali memperhatikan saya gitu Bu. Jadi saya perlu untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik, mungkin dengan PowerPoint atau yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik ataupun video-video pembelajaran yang bisa disisipkan gitu sama saya di gambar. Ya, kalau itu saya sangat setuju sekali dengan Bu Neni. Lalu tadi Bu Neni mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Neni itu anak-anak akan merasa bosan. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Neni itu bisa berpikiran bahwa pembelajaran Bu Neni ini membosankan pada siswa? Itu karena saya melihat ketika sudah beberapa menit gitu pembelajaran saya, siswa itu udah gaduh lagi gitu Bu, dan itu sangat mengganggu dan membuyarkan konsentrasi siswa yang lain tentunya, dan membuyarkan konsentrasi saya juga ketika sedang saya mengajar gitu Bu Ambar. Oh, begitu ya Bu. Ya, memang ketika ada beberapa siswa saja yang membuat kegaduhan di dalam kelas itu bisa mengakibatkan konsentrasi pembelajaran di kelas juga akan terganggu ya Bu. Iya betul Bu Ambar. Apalagi jika siswa yang tadinya fokus pada pembelajaran juga malah ikut meniru kegaduhan itu, sehingga kelas itu ya tambah ramai dan sulit dikendalikan itu Bu Ambar. Ya. Lalu kalau hal tersebut terjadi ya Bu, saya ingin tahu nih bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Bu Neni lakukan? Saya akan belajar gitu tentang beberapa speaking yang dapat mengembalikan fokus siswa kepada saya gitu, kepada materi pembelajaran, ataupun saya akan belajar membuat media pembelajaran yang lebih menarik, entah itu media pembelajaran dari PowerPoint yang dilengkapi dengan gambar-gambar ataupun video, alat peraga kayak gitu, atau media pembelajaran yang lain. Dan mungkin sesekali saya akan mengajak siswa belajar di luar kelas gitu Bu Ambar. Wah, baik, itu sangat bagus sekali Bu. Kira-kira hal tersebut dijalankan mulai kapan oleh Bu Neni? Secepatnya itu Bu, karena minggu depan ketika saya jadwal mengajar di kelas 4 gitu, karena saya tidak berlarut-larut dalam pembelajaran saya seperti ini, minggu depan saya akan coba melakukannya Bu. Oh iya Bu, jadi minggu depan itu akan Bu Neni lakukan ya.
Kemudian apakah ada keterlibatan orang di sekitar Ibu selain Bu Neni sendiri dan peserta didik di kelas Bu Neni? Oke, saya akan mencoba gitu ya, meminta bantuan kepada teman-teman rekan sejawat gitu dalam membuat media pembelajaran, ataupun saya bisa mungkin mendiskusikan dengan teman sejawat mengenai SDK yang bisa dia gunakan gitu. Nanti ditularkan ke saya untuk ke siswa gitu, Bu Ambar. Oh iya Bu, itu sangat bagus sekali dan saya juga sangat setuju. Jadi kita juga bisa berkolaborasi dengan guru lain dan meminta bantuan mengajarkan apa yang belum kita bisa. Nah itu bagus sekali Bu Neni rencananya, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah kemudian apa komitmen dari Bu Neni untuk rencana-rencana tersebut? Komitmen saya itu saya akan belajar gitu, membuat media pembelajaran gitu. Menyenangkan tadi saya juga akan mempelajari beberapa SDK gitu. Saya akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa agar saya lebih tahu gitu, Bu Ambar, apa sih yang siswa inginkan di kelas, bisa terjadi seperti itu. Selain itu juga saya akan sesekali mengajak siswa belajar di luar kelas agar tidak membosankan bagi mereka gitu. Masya Allah, keren sekali ya Bu Neni. Nah, saya sangat mendukung sekali dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Neni. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Nah, lalu dukungan apa dan dari siapa saja yang Bu Neni butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Komitmen saya, dukungan yang saya butuhkan gitu maksudnya ya Bu Ambar ya? Ya, dukungan dari siapa Bu? Dukungan yang saya butuhkan itu saya butuhkan beberapa referensi, entah dari buku ataupun dari teman sejawat, dari hasil diskusi ataupun melalui dari link YouTube gitu Bu Ambar. Oh iya, itu bagus sekali Bu Neni. Terima kasih ya Bu Neni, secara tidak disadari ternyata Bu Neni bisa menciptakan dan menemukan solusi dari permasalahan Bu Neni sendiri. Saya hanya bisa mendoakan semoga rencana Bu Neni tadi bisa terrealisasi, kemudian sepenuhnya dapat tercapai sesuai harapan. Ya, dukungan yang mana sih ya, yang saya harapkan mana sih ya sekali, mana sih ya Bu Ambar ya? Ya, saya berterima kasih sekali kepada Bu Neni sudah bercerita kepada saya. Nah, tanpa disadari dari obrolan kita berdua, ternyata Bu Neni itu bisa menciptakan atau menemukan solusi dari permasalahan Bu Neni sendiri. Saya mendoakan semoga rencana Bu Neni bisa terrealisasi, kemudian bisa tercapai sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Neni. Ya, terima kasih Bu Ambar. Sama-sama Bu Ambar. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ambar. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Bu Ambar dan Bu Neni sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Ambar selaku coach nggih. Menurut Ibu nih, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuat oleh coach sendiri. Ya, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Neni lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu.
Nah, kemudian nih tadi Bu Ambar sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu itu sudah dapat melakukannya dengan baik ya Bu. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach itu menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan juga dapat memotivasi si coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul sekali Bu Atik. Ya, terima kasih Bu Ambar selaku coach dan Bu Neni selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata nih Bu Ambar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Ambar. Bagaimana kabarnya Bu Neni hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Ambar. Bagaimana kabar Bu Ambar hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Neni. Oh ya, Bu Neni hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Atik ya? Iya Bu Ambar. Oke Bu, sebelum melakukan proses coaching ada yang sedikit kita obrolkan terlebih dahulu ya Bu Neni. Iya Bu Ambar. Boleh. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Neni dan juga coachee yaitu Bu Atik akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, lalu kemudian apakah Bu Neni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coachee, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Neni sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Neni, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi nih ya Bu Neni, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Neni, boleh ya Bu? Tentu boleh Bu Ambar, silahkan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Neni kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu Ambar. Yang pertama gitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching gitu Bu Ambar. Baik, berarti Bu Neni ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Neni kembangkan atau yang ingin Bu Neni observasi? Yang lebih spesifik gitu ya Bu, yang ingin saya kembangkan itu ingin mendengarkan ya Bu Ambar, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya itu Bu. Bu Atik gitu. Baik. Berarti ada 2 yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Tuh. Oke. Nah, kira-kira nih Bu Neni, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Neni? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat gitu apakah coach sudah bisa mencari solusi gitu tentang masalah yang dihadapi dan apa ya,
hadap dihadapi Bu Neni. rencana yang harus dilakukannya gitu Bu Ambar. Oke, baik Bu Neni. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Neni? Iya Bu Ambar, betul. Baik Bu Neni, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Neni melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu Neni sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Neni. Ya Bu Ambar. Baik, silahkan Bu Neni untuk melakukan proses coachingnya. Ya Bu Ambar. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Atik hari ini? Alhamdulillah saya baik ini Bu Neni. Bu Neni sendiri bagaimana kabarnya nih? Kabar saya juga baik Bu Atik. Ngomong-ngomong ada yang mau bicarakan nih Bu Atik. Iya Bu, ini loh Bu, saya sedikit mau cerita, sharing-sharing ya Bu Neni ya. Ya boleh, baik, kita ngobrol nggak terlalu lama tapi ya Bu, mungkin hanya 10 atau 15 menit. Mau cerita apa nih Bu Atik? Begini Bu Neni, sebenarnya ada permasalahan di sekolah saya yang mengganjal di hati saya nih Bu. Saya melihat sekolah saya itu tidak nyaman karena banyak sekali sampah berserakan di halaman sekolah dan di depan kelas nih Bu. Oke Bu Atik, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Atik ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Ya, saya berharap dengan berdiskusi dengan Bu Neni, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Karena saya lihat di sekolah Bu Neni nih, jarang sekali ada sampah di halaman sekolah. Saya ingin anak-anak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya Bu Neni. Jadi Bu Atik itu ingin murid memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan supaya sekolah nampak bersih dan nyaman gitu ya Bu? Benar sekali Bu, saya dan guru lain sudah berulang kali menasehati murid kami, murid-murid ya, kami juga mencontohkan dengan membuang sampah di tempat sampah. Ketika melihat sampah kami juga langsung memungut dan membuangnya di tempat sampah. Tapi kenapa anak-anak kok susah sekali untuk berbuat seperti itu loh Bu? Memang seberapa sering itu Bu Atik dan guru lain menasehati murid gitu? Sering sekali Bu, hampir setiap hari Bu, ketika upacara bendera pun guru-guru yang bertugas sebagai pembina upacara selalu mengingatkan. Tapi anak-anak belum ada perubahan juga. Mereka itu hanya ingat sesaat setelah diingatkan. Kemudian anak-anak itu kalau misalkan setelah jajan sampahnya itu dibuang di mana dia duduk loh Bu. Misalkan duduk di taman, sampahnya pun berserakan di sekitar tempat duduknya. Jika anak-anak mau membuang sampah di kelas pun, anak-anak itu membuangnya di laci meja Bu, bukan membuang sampah di tempat sampah, padahal sekolah itu sudah menyediakan tempat sampah di depan setiap kelas. Saya juga pernah melihat sendiri ketika ada anak itu sedang membuang sampah di tempat sampah, sampahnya itu tidak sampai masuk ke dalam wadahnya loh Bu, atau jatuh ke lantai, sampahnya itu pun tidak langsung dipungut dan dimasukkan ke tempat sampah, tapi dibiarkan saja, malah ditinggal pergi begitu saja. Itu Bu. Baik. Oh baik Bu, jadi menurut pengamatan Bu Atik itu kondisi ideal yang diharapkan itu seperti apa Bu Atik? Ya, kondisi idealnya itu anak-anak itu mau dan terbiasa tanpa paksaan itu membuang sampah di tempat sampah dan akan merasa malu jika membuang sampah itu sembarangan. Jadi saya juga berharap anak-anak disiplin dalam membuang sampah karena kesadaran dalam dirinya Bu, bukan karena takut dengan guru gitu loh Bu.
Berarti idealnya Ibu berharap gitu anak-anak disiplin dalam membuang sampah karena kesadaran dalam dirinya gitu ya Bu Atik. Iya Bu, begitu idealnya Bu. Jika murid yang seperti itu idealnya pada level 10 dan tidak ideal pada level 1 gitu. Maka untuk saat ini posisi murid-murid Bu Atik itu ada di level berapa itu Bu? Kalau posisi saat ini itu ada pada level 4 Bu, karena lebih banyak anak yang membuang sampah sembarangan daripada yang tidak Bu. Kalau kondisi tersebut akan diubah gitu menurut Bu Atik akan sampai level berapa itu Bu Atik? Tentu saja saya itu menginginkan kondisi pada level 10 Bu. Dengan begitu sekolah akan menjadi lebih nyaman dan anak-anak juga terbiasa dimanapun akan peduli terhadap sampah. Tidak hanya di sekolah saja Bu. Iya ya. Kalau Bu Atik menginginkan kondisi pada level 10, apa yang bisa Bu Atik lakukan gitu untuk mencapai kondisi tersebut? Ya, yang ingin saya lakukan adalah mensosialisasikan kepada anak-anak bagaimana cara memperlakukan sampah. Saya akan menyiapkan tempat sampah di depan kelas, kemudian saya beri gambar-gambar menarik pada tempat sampah tersebut, sehingga bisa memancing ketertarikan anak untuk membuang sampah di tempat sampah. Kemudian saya juga akan membuat poster atau tulisan-tulisan yang akan saya tempel di tempat-tempat di mana anak-anak itu suka bermain dan juga akan saya tempel di dalam kelas, Bu. Iya. Jadi Bu Atik akan melakukan sosialisasi gitu, kemudian menyiapkan tempat sampah yang di depan kelas dan akan membuat poster atau tulisan ya Bu. Kira-kira ada kendala enggak untuk hal itu? Sepertinya ada, Bu. Kalau hanya dengan sosialisasi atau menyediakan tempat sampah yang menarik, mungkin anak hanya akan melakukannya sesaat karena kebiasaan membuang sampah pada tempat sampah itu tidak tertanam di hati dan pikiran. Serta dengan menyediakan tempat sampah yang menarik dan membuat poster tentunya memerlukan biaya juga, Bu. Lalu menurut Bu Atik cara yang efektif itu yang seperti apa Bu Atik? Ya, kalau menurut saya sendiri, agar disiplin membuang sampah di tempat sampah dan tertanam di benak anak-anak, mungkin selain dengan melakukan sosialisasi dan menyediakan tempat sampah dan juga menempelkan poster-poster, saya juga akan menampilkan video-video edukasi tentang dampak-dampak dari membuang sampah sembarangan. Tujuannya adalah agar anak itu bisa melihat secara langsung walaupun hanya lewat video bagaimana sebuah sampah itu bisa menimbulkan akibat yang sangat berbahaya ke depannya, sehingga tidak hanya mendengar dan membaca saja tetapi juga tertanam di ingatan anak tersebut. Untuk masalah biaya nanti saya akan bicarakan dengan kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Saya rasa beliau itu akan mendukung. Ya. Jadi yang akan Bu Atik lakukan dalam menangani masalah sampah di sekolah diantaranya kegiatan sosialisasi bagaimana cara membuang sampah, terus menyediakan tempat sampah di depan kelas, kemudian membuat poster tentang bagaimana menjaga kebersihan. Tapi Bu Atik juga akan menayangkan video-video tentang edukasi dampak dari membuang sampah sembarangan itu ya Bu, dengan tujuan agar tertanam gitu di pikiran anak-anak sehingga disiplin yang Bu Atik harapkan akan tercapai. Betul seperti itu Bu Atik? Betul sekali Bu Neni, itu yang saya harapkan. Apa ada hal yang lain gitu yang ingin Bu Atik lakukan gitu? Oh iya, saya juga akan membuat keyakinan kelas Bu, di mana salah satu nilai yang tekankan adalah masalah kebersihan. Kemudian keyakinan kelas tersebut akan saya tempel di dinding kelas, ditempel yang mudah terbaca oleh murid sehingga mereka itu akan selalu ingat tentang keyakinan yang sudah dibuat bersama.
Nah, bagus sekali itu idenya Bu Atik. Apa hanya kelas Bu Atik saja yang akan membuat keyakinan kelas? Bagaimana dengan kelas-kelas yang lain Bu Atik? Tentu saya juga akan mengajak guru kelas lain untuk melakukan hal yang sama, Bu. Saya setuju sekali dengan idenya Bu Atik gitu. Kemudian siapa saja yang akan terlibat gitu untuk bisa melaksanakan komitmen itu Bu Atik? Ya, tentunya saya itu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru dan juga komite sekolah, Bu. Karena rencana ini akan sulit dijalankan kalau sendirian, ya, Bu. Betul betul sekali Bu Atik. Rencana ini harus dilakukan dengan kolaborasi penuh semua pihak gitu. Kira-kira kapan Bu Atik akan mulai berkoordinasi dengan mereka Bu Atik? Ya, besok saya akan coba membicarakan ini dengan kepala sekolah terlebih dahulu, Bu. Kemudian kalau kepala sekolah setuju, saya akan berbicara dengan rekan guru dan menembusi dengan komite sekolah. Baik Bu Atik. Saya sangat senang mendengarkan komitmennya Ibu Atik yang Ibu sampaikan gitu. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu Atik, sehingga sekolah Bu Atik akan lebih nyaman karena anak-anak sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya Bu, mudah-mudahan. Wah, saya senang sekali siang ini mendapat pencerahan setelah berbincang dengan Bu Neni. Alhamdulillah Bu. Jadi percakapan kita sudah sesuai dengan tujuan awal ya Bu. Iya, sudah Bu, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini. Terima kasih banyak ya Bu Neni sudah bersedia membantu saya. Ya, sama-sama Bu Atik. Ya. Oke. Baik Bu Neni, tadi Bu Neni sudah melaksanakan coaching dengan Bu Atik. Apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Ambar. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Bu Neni. Baik Bu Ambar, siap. Oke, pertanyaan pertama, apa yang didapatkan Bu Neni pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan gitu dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Baik, jadi Bu Neni sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur Tirta sesuai tadi yang sudah saya amati. Ada beberapa catatan untuk proses coaching yang dilakukan oleh Bu Neni. Tadi Bu Neni sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach. Yang selanjutnya kemudian Bu Neni sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi dan juga berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dari dalam diri coach agar rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan antara Bu Neni dengan coach. Itu Bu Neni sudah fokus hadir present sepenuhnya, kemudian Bu Neni juga sudah mendengarkan aktif dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya nih Bu Neni, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Neni dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin lebih jauh memahami gitu tentang coaching dengan alur Tirta supaya bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah gitu Bu Ambar. Luar biasa sekali Bu Neni. Semoga kedepannya Bu Neni bisa lebih baik lagi dan selalu sukses nggih Bu. Terima kasih Bu Neni hari ini sudah melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta.
Nah, saya akhiri ya Bu untuk kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amati proses coaching yang akan Bu Atik sama Mbak Ambar lakukan. Nah, apakah Bu Atik sudah siap dengan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap. Terima kasih pada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat selama saya coaching dengan Bu Ambar nanti Bu. Ya, baik Bu Atik, kita sama-sama kolaborasi ya Bu. Nah, sebelum Iya Ibu Bu. memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Atik tentang beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Iya baik Bu Neni. Oke Bu Atik. Jadi begini Bu Atik, poin-poin yang akan saya amati selama proses coaching nanti yaitu akan saya akan melihat gitu Bu Atik melakukan percakapannya sesuai dengan alur Tirta atau tidak gitu. Terus seperti kita ketahui bersama, alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi atau tindakan dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati selama coaching apakah Ibu Atik itu melakukan percakapan berdasarkan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coachee. Menggali potensi coachee itu dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Terus Iya Bu. selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presensi. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, maka Bu Atik harus mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, ask, samres, dan aversive. Rasa itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee, lalu Ibu bisa mengajukan pertanyaan dan kemudian merangkum pertanyaan maupun permasalahan coachee dan Ibu bisa mengapresiasi coachee gitu. Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya, Bu? Iya Ibu, sudah jelas sekali. Insya Allah nanti pada saat proses coaching saya berencana akan melakukan percakapan dengan alur Tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti coaching yang tadi Bu Neni jelaskan. Ya baik Bu Atik. Izinkan saya bertanya lagi Bu. Baik Bu, silahkan. Kompetensi apa gitu yang ingin Mbak Atik kembangkan nanti gitu? Saya nanti saya itu akan melakukan coaching dan saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, nah dari 3 kompetensi ini mana yang secara spesifik gitu yang ingin saya observasi? Kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Neni adalah mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, saya catat ya Bu Atik. Jadi Ya, Bu. ada 2 kompetensi yang ingin secara spesifik saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Benar sekali Bu Neni.
Nah, kemudian seperti apa itu indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Atik inginkan dari sesi coaching ini, Bu? Ya, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement atau asumsi ataupun asosiasi. Kemudian yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar aktif, Bu. Baik Bu Atik. Demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci dan jelas kompetensi yang ingin Ibu Atik capai dan diobservasi oleh saya. Sampai ketemu nanti pada sesi coaching bersama Ibu Ambar ya. Nanti setelah proses coaching kita bertemu sejenak untuk berbincang-bincang tentang hasil coaching yang sudah Bu Atik laksanakan bersama Bu Ambar. Ya, baik Bu Neni, terima kasih banyak Ibu atas kesediaan Ibu untuk melakukan coaching, untuk supervisi akademik dan bersedia untuk menjadi observer. Sama-sama, sampai bertemu nanti ya Mbak Atik. Assalamualaikum. Ya Bu, Waalaikumsalam. Yuk Bu Ambar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Atik, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ambar, selamat siang. Mohon maaf Bu Atik mengganggu waktu Ibu. Kalau diizinkan, bolehkah saya meminta waktu untuk berbincang dengan Ibu? Tentu saja boleh Bu Ambar, kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bu Ambar sampaikan? Begini Bu, saya memiliki masalah dalam pembelajaran di kelas Bu. Mudah-mudahan dengan berbicara dengan Bu Atik, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Dan mungkin setelah saya menceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Ambar? Jadi begini Bu Atik, ada 5 siswa saya yang apabila sedang mengikuti pelajaran matematika di kelas itu tidak begitu semangat. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapi mereka, Bu. Baik, tadi Ibu bilang ada 5 siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas Ibu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak-anak tersebut, kemudian berbicara empat mata, menanyakan penyebabnya, mengapa dia tidak begitu bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Hadir tapi tidak memiliki gairah sedikit pun dalam kegiatan pembelajaran. Ya, lalu dari hasil pengamatan dan pendekatan Ibu terhadap anak tersebut, mengapa dia tidak memiliki semangat dalam pembelajaran matematika di kelas? Ya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka pelajaran matematika karena malas menghitung terus dan yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas mengerjakan dan mengikuti pelajaran tersebut. Nah, itu berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi saya dengan siswa tersebut. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada siswa tersebut, Bu Ambar? Saya tentu saja mengharapkan siswa-siswa tersebut itu bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik seperti siswa-siswa yang lainnya, Bu. Jika begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ya, ada Bu. Karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman belajar di kelas, saya rasa ternyata saya mungkin kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Nah, untuk itu Bu, saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Seperti itu, Bu. Ya, baiklah Bu, menurut Ibu, apakah ada metode yang pernah berhasil dilakukan di kelas? Ya, tentu ada, Bu. Jadi, metode yang pernah saya lakukan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok. Saya mengelompokkan beberapa siswa berdasarkan kemampuan mereka. Dan kebetulan untuk pelajaran matematika di SD kita sangat memerlukan siswa lain yang memiliki kemampuan tinggi untuk membantu teman lainnya. Dan di kelas 5 sendiri pembelajaran matematika itu bisa dibuat menjadi kelompok diskusi dalam penyelesaian soal-soal cerita tentang bilangan bulat. Dengan maksud tadi itu siswa yang mampu membantu siswa yang kurang mampu, dan melalui metode ini mudah-mudahan dengan berbaurnya mereka dalam diskusi ada gairah yang muncul. Nah, karena pembelajaran itu sehingga pembelajarannya itu tidak lagi kaku dan membosankan. Nah, anak-anak yang tadi akan saya masukkan ke setiap kelompok sehingga mereka bisa berinteraksi dengan teman lainnya dan bisa saling bertanya. Nah, karena biasanya juga anak itu segan dan malu bertanya kepada guru. Dan mungkin jika bertanya kepada temannya mereka akan berani. Nah, mudah-mudahan dengan keberanian tersebut siswa menjadi mengerti dan lebih paham terhadap pelajaran sehingga semangat mereka akan kembali muncul. Luar biasa sekali Ibu Ambar. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Ambar itu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 7 sampai 8 Bu untuk pelajaran matematika. Nah, karena pelajaran ini memang bagi beberapa siswa itu merasa kesulitan dan kurang disukai, sehingga saya tidak bisa menjamin berhasil 100% Bu. Dan muncul semangat saja itu sudah merupakan kebahagiaan bagi saya, dan mudah-mudahan dengan semangat tersebut akan memberikan pengaruh baik bagi mereka sehingga bisa menerima dan memahami materi dengan lebih baik. Baiklah, selanjutnya nih, apa saja rencana yang akan Bu Ambar lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Ya, begini Bu, rencana yang akan saya lakukan itu segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti kegiatan berdiskusi, kemudian tutor sebaya, dan melakukan pembelajaran yang diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik dan menyenangkan. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan kepada Bu Atik, saya juga akan mencari segala informasi tentang cara mengajar khususnya untuk pelajaran matematika yang berpihak kepada murid dan metode yang disukai mereka supaya tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Ya, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Ambar dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa juga saya berkomunikasi kepada wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Ambar butuhkan untuk melakukan atau merealisasikannya, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lebih lama, karena tidak ada yang instan menurut saya. Betul begitu Bu Atik? Iya betul Bu. Nah, kapan nih Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, sepertinya
secepatnya, Bu. Saya akan segera menerapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik, Bu. Kemudian, komitmen seperti apa yang akan Bu Ambar lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi nantinya saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik khususnya untuk pelajaran matematika sehingga muncul semangat dan gairah siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Baik Bu Ambar, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Ambar butuhkan? Alhamdulillah, Bu, di sekolah saya dukungan sarana prasarana kemudian dukungan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Saya hanya butuh dukungan dari diri sendiri, Bu, agar saya itu bisa konsisten melaksanakan perbaikan diri saya karena menurut saya konsisten itu sulit, Bu. Baiklah, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu Ambar. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Ambar setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, Bu, rasanya lega sekali dan saya juga merasa tenang. Saya bisa mendapatkan solusi dari perbincangan kita pada hari ini, Bu. Ya, syukurlah kalau begitu nggih Bu Ambar. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Ambar sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak untuk Bu Atik yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi Iya dari Bu, permasalahan sama-sama. saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, salah. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Atik. Perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Terima kasih Bu Neni. Setelah tadi melaksanakan proses coaching, saya merasa kompetensi yang saya ingin capai bisa terlaksana. Saya juga merasa bahagia bisa melakukan percakapan dengan Koci dan semua permasalahan yang Koci sampaikan tadi bisa mendapatkan solusinya. Baik Mbak Atik. Lalu merujuk pada indikator ketercapaian tadi, pengembangan yang Bu Atik harapkan pada kompetensi coaching kira-kira apa saja itu yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Koci, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta. Oke Bu Atik, berarti sudah tercapai ya Bu Atik ya? Ya Ibu, menurut saya sudah Bu. Iya Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama tadi Bu Atik melaksanakan coaching bersama Bu Ambar ya. Iya Bu, silahkan Bu. Oke. Berdasarkan observasi saya, percakapan yang tadi gitu ya dilakukan sudah berjalan sangat baik sekali, di mana Bu Atik sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, lalu menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian kemudian mengarahkan beliau gitu dalam mengidentifikasi permasalahan, terus merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan Bu Atik juga sudah bisa memancing Bu Ambar gitu untuk berkomitmen dalam menjalankan rencana aksinya. Ibu juga selain itu bisa menerapkan prinsip coaching. Tadi saya melihat Ibu sudah fokus gitu dengan coaching, artinya Ibu melakukan dengan kesadaran penuh gitu.
gitu. Sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Ibu ingin saya mengobservasi secara spesifik kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saat coaching tadi saya sudah melihat sesuai dengan harapan Ibu gitu. Ya, baik Bu Neni, terima kasih banyak atas umpan balik yang Ibu sampaikan. Ya, sama-sama Bu Atik. Nah, selanjutnya kompetensi apa nih yang ingin Bu Atik lebih kembangkan lagi berikutnya? Iya Bu, saya akan melakukan latihan yang lebih intens dengan mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Sehingga ketika coaching selanjutnya saya bisa lebih fokus begitu Bu. Amin. Semoga kompetensi tersebut bisa berkembang sesuai dengan harapan Bu Atik ya. Nah, demikian kegiatan praobservasi ini. Semoga bermanfaat ya Bu Atik. Sampai ketemu lagi Bu Atik. Assalamualaikum. Iya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak